Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Am Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. An Menglan pun mengatakan bahwa faktanya dirinya berbicara kepada Wu Chen lewat telepon sore ini. Tapi Wu Chen terlihat tidak ingin melakukan debut. An Menglan pun bertanya kepada Song Xuan apakah Song Xuan mengetahui latar belakang keluarga Wu Chen. Song Xuan pun menyebut bahwa keluarga Wu Chen menjalankan restoran mie di pinggiran kota. Tapi dirinya tidak berpikiran ini terjadi karena keluarganya. An Menglan pun bertanya mengenai pikiran Song Xuan. Apakah Song Xuan ingin bakat Wu Chen dalam bermusik akan sia-sia begitu saja? Apakah Wu Chen mempunyai suatu rahasia? Song Xuan pun dengan rasa cemasnya meminta An Menglan untuk merahasiakan hal ini dari Wu Chen. Song Xuan berpikir bahwa Wu Chen adalah seorang gold digger, dan wanita yang bersamanya terlihat sangat ketat kepada Wu Chen. An Menglan pun seketika bingung mendengarnya. An Menglan pun bertanya apakah Song Xuan yakin dengan hal ini. Apakah Song Xuan pernah melihat wanitanya? Song Xuan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihatnya, tapi dirinya berbicara dengannya melalui telepon. Suaranya terdengar galak dan dingin. Bagaimanapun dirinya merasa wanita Wu Chen lebih tua dibandingkan ibunya. Hal yang sangat memalukan adalah wanitanya mengira ada sesuatu di antara dirinya dan Wu Chen. An Menglan pun bertanya bagaimana Song Xuan bisa begitu yakin, padahal belum pernah melihatnya. Song Xuan menjelaskan bahwa Wu Chen berasal dari keluarga biasa. Saat mereka bersekolah, dia selalu menghemat uang untuk makanan dan pakaiannya, dan dia tidak pernah membeli sesuatu dengan ceroboh. Namun 2 bulan setelah kelulusan, dia mulai menggunakan pakaian bernilai ratusan ribu yuan dan mengendarai sebuah mobil mewah. Bagaimana An Menglan bisa menjelaskan perubahan signifikan di kehidupannya kecuali ada seorang wanita yang mengurusnya? Dirinya pernah menanyakannya, tapi dia sangat sensitif tentang hal itu dan mencoba untuk mengganti topik. Bukankah ini membuktikan perkataan dirinya? An Menglan pun kembali bertanya apakah Wu Chen ini sangat tampan. Song Xuan pun membenarkan hal tersebut. Dirinya ingin membantunya jadi Wu Chen tidak perlu menderita lagi, tapi dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Padahal dengan bakatnya, Wu Chen tidak perlu menjadi seperti ini. Song Xuan bertanya kepada An Menglan, bisakah mereka membantu Wu Chen dengan menyingkirkan wanita itu bersama? Selama mereka dapat menyingkirkan wanita itu, Wu Chen akan setuju untuk debut. An Menglan pun mengerti dan setuju dengan hal ini. Segera Song Xuan pun menelpon Wu Chen. Di sisi lain, telepon Wu Chen pun berbunyi. Li Ruobing pun seketika bertanya siapa yang menelpon. Mengapa mereka mengganggu waktunya? Wu Chen pun meminta Song Xuan untuk tidak marah, karena ini adalah teman sekelasnya yaitu Song Xuan, dan segera menjawab panggilan tersebut. Song Xuan pun seketika bertanya apakah Wu Chen punya waktu besok. An Menglan datang ke Donghai dan ingin bertemu dengan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak punya waktu besok pagi, tapi dirinya bisa datang besok sore. Song Xuan pun mengerti. Jika demikian, dirinya akan bertemu dengan Wu Chen besok sore.
Li Ruobing pun bertanya ada apa dengan An Menglan. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya rasa ini cuma tentang debut lagu. Ini bukan masalah besar. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk tidak memikirkan apapun sekarang. Wu Chen pun mengerti dirinya akan melakukan apa yang Li Ruobing minta. Dan kembali gempa bumi terjadi di sana. Kemudian keesokan harinya, Wu Chen pun kini berkunjung ke tempat apartemen He King dan Sing Sing. Wu Chen pun bertanya apakah He King sudah terbiasa di sini. Dirinya tidak bisa datang dan melihat He King karena terlalu sibuk belakangan ini. He King pun menyebut bahwa di sini cukup nyaman. Mereka baik-baik saja. Dan meminta Wu Chen untuk terus menjaga mereka. Dan seketika Wu Chen pun memeluk He King dari belakang. Dan He King sendiri merasa tidak nyaman karena sambil memasak dan meminta Wu Chen untuk menunggu dirinya selesai memasak. Wu Chen pun seketika memberitahu He King bahwa Ding Ruilong datang ke Dokhai dan tinggal di rumah sakit sebelum dia kembali. Dirinya rasa tidak akan mudah jika hanya menggunakan satu tangan di masa depan. He King pun menyebut bahwa ini adalah hal yang bagus dan mengucapkan terima kasih. Lalu Sing Sing pun datang dan bertanya apakah makanan sudah siap. He King pun mengatakan bahwa ini sudah siap sebentar lagi. Lalu Sing Sing pun bertanya kepada Wu Chen apakah bisa mengajarinya menggambar hari ini. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya ada urusan sore ini. Dirinya akan mengajari Sing Sing di lain waktu. Sing Sing pun mengerti. Dalam pikiran Sing Sing, perasaan ini sangat luar biasa. Ini terasa seperti dirinya memiliki sebuah rumah. Sedangkan He King sendiri berpikir bahwa mulai sekarang, selama Wu Chen memintanya, dirinya akan menyetujui apapun. Dirinya akan melakukan apapun yang Wu Chen minta. Kemudian berpindah di tempat lain. Wu Chen pun kini menemui Song Xuan dan Ang Menglan. Wu Chen pun bertanya apakah mereka sudah lama menunggu dirinya. Lalu An Menglan dan Wu Chen pun saling menyapa. An Menglan pun bertanya apakah Wu Chen mengikuti tren di internet baru-baru ini. Mereka belum mendapatkan kesimpulan dari diskusi mereka tentang debut Wu Chen. Dengan ini, mereka akan bicara tentang lagu Wu Chen lebih dulu. Lalu, mereka pun berbicara tentang musik selama kurang lebih setengah jam. Lalu, An Menglan pun menyebut bahwa Wu Chen memiliki pemahaman yang mendalam di musik. Dengan ini, apakah Wu Chen tidak berencana untuk debut? Dirinya rasa Wu Chen sangat berbakat. Kembali, Wu Chen menyebut bahwa dirinya tidak berminat untuk melakukannya. An Menglan kembali mengatakan bahwa dirinya merasa Wu Chen bisa sukses di industri musik atau apa ini seperti yang dirumorkan. Apakah pacar Wu Chen tidak memperbolehkan hal ini? Song Xuan pun seketika sangat kaget mendengar hal ini. Wu Chen pun seketika memandang ke arah Song Xuan. Wu Chen kembali mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menahannya untuk debut. Dirinya hanya tidak ingin melakukannya. An Menglan pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan pikiran Wu Chen. Jika begitu, An Menglan meminta Wu Chen menerima permintaan egoisnya. Dirinya ingin mengundang Wu Chen dan pacarnya untuk makan bersama. Wu Chen pun setuju dan bertanya kapan waktunya. An Menglan pun mengatakan bahwa lebih baik memilih hari yang sesuai dengan mereka semua. Dan Ang Menglan bertanya bagaimana jika malam ini. Lalu saat malam, Wu Chen dan Li Ruobing pun datang. Dan saat mereka datang, Wu Chen dan Li Ruobing pun disambut oleh banyak orang dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Li Ruobing pun bertanya apakah ada orang yang memperlakukan makan malam seperti ini. Wu Chen pun menyebut bahwa Song Xuan salah paham tentang hubungan mereka. Dan sekarang dia berpikir bahwa dirinya adalah pria malang yang dirawat oleh wanita kaya. Dan Ang Menglan telah mempengaruhi pikirannya. Li Ruobing pun menyebut saat seniornya buruk, tentu saja juniornya akan menjadi buruk. Dengan ini dirinya akan melihat trik apalagi yang akan dikeluarkan mereka di perjamuan ini. Kemudian saat mereka masuk, Wu Chen pun meminta maaf kepada mereka karena sudah membuat mereka berdua menunggu. Song Xuan pun bertanya siapakah wanita yang saat ini bersama dengan Wu Chen. Wu Chen bertanya bukankah Song Xuan mau mentraktir makan malam. Ini adalah pacarnya yaitu Li Ruobing. Dan juga Wu Chen mengenalkan Li Ruobing kepada Song Xuan dan Ang Menglan. Song Xuan pun nampak kaget dengan hal ini karena pacar Wu Chen ternyata sangat muda.
Lalu Ang Menglan sendiri bertanya-tanya dengan nama Li Ruobing. Apakah Li Ruobing hanya punya nama dan marga yang sama atau Li Ruobing memang dari keluarga Li? Li Ruobing pun mengatakan bahwa dirinya senang bertemu dengan Ang Menglan. Dan dirinya seperti yang Ang Menglan pikirkan, dirinya dari keluarga Li. Lalu Li Ruobing juga menyapa Song Xuan dan bertanya kepada Song Xuan apakah Song Xuan masih ingat dengan dirinya. Mereka pernah berbicara sebelumnya di telepon. Song Xuan pun dengan malu-malu mengiyakan hal ini. Dirinya ingat suara dan nada bicara dari Li Ruobing. Wu Qian pun segera mengajak mereka untuk memesan makanan karena dirinya sudah lapar. Song Xuan pun mengerti. Di samping itu, seseorang memberitahu Wu Yurong bahwa An Menglan dan Wu Qian makan malam bersama Li Ruobing. Wu Yurong pun meminta mereka untuk mengawasinya. Wu Yurong pun meminta mereka untuk tidak membuat masalah, dirinya akan segera ke sana. Dalam pikiran Wu Yurong, dirinya bisa mengerti Song Xuan dan Ang Menglan bicara tentang musik semalaman. Tapi apa-apaan makan bersama Li Ruobing ini, dirinya harus memeriksanya. Kembali ke tempat makan, An Menglan pun mengatakan kepada Li Ruobing bahwa lagu yang diposting Wu Chen sebelumnya sangat keren. Tidak berlebihan untuk menggambarkan Wu Chen sebagai jenius. Jika dia debut sebagai penyanyi secara resmi, sudah dipastikan Wu Chen akan jadi sangat populer. Li Ruobing pun agak kaget mendengarnya dan mengajak Wu Chen bersulang atas keberhasilannya. Lalu Ang Menglan pun berterus terang bahwa sebenarnya dirinya mengundang Li Ruobing makan malam untuk mendiskusikan masalah ini dengan Li Ruobing. Jika Wu Chen bergabung ke perusahaan mereka, mereka akan memberi Wu Chen dukungan yang terbaik. Li Ruobing pun menyebut jika An Menglan ingin membuat Wu Chen bergabung dengannya. Yang perlu An Menglan lakukan adalah bertanya kepadanya. Dirinya tak punya hak untuk membicarakan masalah ini. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang sebelumnya kalau dirinya tidak ingin debut. An Menglan pun kembali merespon hal ini dan mengatakan bahwa masalahnya dirinya tidak yakin apakah Wu Chen khawatir dengan pendapat Li Ruobing atau tidak. Karena itu dirinya merasa perlu untuk mengkonfirmasinya. Li Ruobing pun tidak membenarkan hal itu. Wu Chen hanya tidak berencana mengembangkan diri di industri hiburan. Mendengar hal ini, An Menglan pun bertanya apa yang saat ini Wu Chen lakukan. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya bekerja sebagai asisten di perusahaan Ruobing. An Menglan kembali bertanya apakah Wu Chen bekerja sebagai asisten Li Ruobing. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Setelahnya, Wu Chen pun meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Kemudian An Menglan pun menyebut bahwa ketidakmampuan Wu Chen untuk memasuki industri musik adalah kerugian besar untuknya dan industri musik. Jika Li Ruobing baik padanya, harusnya Li Ruobing menasihatinya untuk menjalani karirnya sendiri. Li Ruobing pun mengatakan jika dirinya bisa mengendalikan dan menyuruh-nyuruh Wu Chen, maka dirinya tidak akan ada di sini makan dengan An Menglan. Li Ruobing juga mengatakan meski mereka baru bertemu sebentar, mengapa dirinya merasa An Menglan seperti punya perasaan pada Wu Chen. An Menglan pun kaget mendengar pernyataan ini. Ang Menglan pun menyebut Li Ruobing telah salah paham. Dirinya di sini untuk mengapresiasi bakatnya. Li Ruobing pun dengan ekspresi menantangnya bertanya, kapan Ang Menglan berencana untuk bercinta dengan Wu Chen. Mendengar hal ini, An Menglan pun kaget dan menyebut Li Ruobing tidak masuk akal dalam pikirannya. Sedangkan Song Xuan hanya bisa menundukkan kepalanya dan menilai bahwa pacar Wu Chen sangat menakutkan. Lalu An Menglan pun merespon pertanyaan Li Ruobing dan menyebut bahwa dirinya tidak tertarik untuk tahu mengapa Li Ruobing menanyakan hal seperti itu. Tapi itu tidak sopan menurutnya. Li Ruobing pun seketika bertanya apakah membawa banyak bodyguard itu sopan. Apakah An Menglan berusaha menakutinya? Song Xuan pun segera menundukkan kepalanya lagi dan meminta maaf bahwa masalah bodyguard itu adalah salahnya. Mereka adalah orang-orangnya. Li Ruobing pun seketika meminta Song Xuan untuk tidak ikut campur saat orang dewasa sedang berbicara. Kembali Li Ruobing bertanya kepada An Menglan yang menunjukkan ekspektasinya yang tinggi kepada Wu Chen. Kapan Ang Menglan berencana menemui Wu Chen? An Menglan pun menyebut bahwa meski dirinya menemui Wu Chen atas kemauannya sendiri, dirinya datang untuk membicarakan kontrak dan membuat Wu Chen debut, bukan untuk melakukan yang tidak-tidak. Terutama karena mereka baru bertemu untuk pertama kalinya hari ini.
Entah Lee Wobing yang tidak percaya pada orang lain atau suka khawatir tanpa alasan. Lee Wobing pun seketika bertanya mengapa mereka tidak saling jujur dan berkata dengan jelas saja. Lee Wobing pun bertanya sekali lagi apakah An Menglan yakin An Menglan tidak ingin bersama dengan Wu Chen. An Menglan pun menyebut bahwa ini sungguh tidak masuk akal. Dirinya sangat yakin dengan itu. Lee Wobing pun menyebut bahwa dirinya tidak percaya. Lagi pula Wu Chen sangat populer dengan wanita. Karena An Menglan keras kepala. Lee Wobing pun seketika mengajak An Menglan untuk bertaruh. An Menglan pun seketika bertanya apa yang Lee Wobing pertaruhkan. Lee Wobing pun menyebut bahwa taruhan mereka adalah bagaimana dengan apa An Menglan akan jatuh cinta atau tidak dengan Wu Chen dalam sebulan. Lee Wobing pun bertanya mengenai pendapat An Menglan mengenai hal ini. Di sisi lain, di luar ruangan, Wu Chen pun kaget dengan kedatangan Wu Yurong. Wu Yurong pun bertanya mengapa Song Xuan makan malam dengan Lee Wobing. Harusnya tidak pernah ada masalah di antara mereka. Wu Chen pun mengatakan bahwa tak ada masalah yang terjadi. Song Xuan hanya salah paham karena berpikir kalau dirinya diurus oleh wanita kaya. Dan kembali Wu Yurong yang salah paham. Wu Yurong pun mengira dirinya yang mengurus Wu Chen dan kembali bertanya, lalu apa masalahnya dengan Lee Wobing? Kapan Song Xuan mengetahuinya? Wu Chen pun seketika bertanya apa yang Wu Yurong pikirkan. Wu Chen pun mengatakan kalau Song Xuan berpikir bahwa Lee Wobing yang mengurusnya. Wu Yurong pun menyebut bahwa dirinya paham sekarang. Wu Chen melakukan hal itu lagi. Wu Chen punya banyak wanita, mengapa harus jatuh cinta dengan An Menglan? Wu Chen pun seketika meminta Wu Yurong untuk menghentikan omong kosongnya. An Menglan dan dirinya baru bertemu pertama kali hari ini. Wu Yurong pun seketika melunak karena salah paham. Wu Yurong pun meminta Wu Chen untuk kembali ke ruangan lebih dulu dan dirinya akan masuk nanti. Kemudian saat Wu Chen masuk, suasana pun saat ini sedang tegang. Dan Wu Chen pun segera bertanya ada apa dengan mereka. Namun mereka berdua tidak merespon. Wu Chen pun seketika meminta Song Xuan menjelaskan situasinya. Di saat Song Xuan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang terbata-bata, An Menglan maju dan mengatakan bahwa Lee Wobing ingin membuat sebuah taruhan. Apakah dirinya akan jatuh cinta pada Wu Chen atau tidak? Dan Lee Wobing juga ingin tahu kapan dirinya berencana bercinta dengan Wu Chen. Wu Chen pun seketika bertanya apa ada syarat untuk taruhannya. An Menglan pun membenarkan hal itu. Jika dirinya kalah, dirinya harus berlutut di depan publik dan meminta maaf pada Lee Wobing. Dan chapter berakhir.